Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Jil Jalali wal Ikram, Sahib al-Tawli wal In'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi abdulus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil alam, wa ashabihi alqadatil bararatil kiram, wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Para ahlul ilmi, para masyayikh, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, wal-mustami'in wal-mustami'at. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diundang ke sini. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk menghadiri undangan dari yang maha memuliakan, yang maha berterima kasih. InsyaAllah kita pagi ini diberi gaji besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut gaji gembira kita kan, kalau disebut pahala entah di mana katanya. Ya alhamdulillah, bayangkan aja salat sunatnya saja lebih afdal dari dunia dan seisinya, apalagi fardunya. Tentu harapan kita sangat besar, mudah-mudahan Allah yang maha besar menghargai amal kita yang tak seberapa ini dengan nilai yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan juga membuat kita semakin istiqamah di atas sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk hendaknya di antara jumlah yang paling besar dahulu masuk surga, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bersalat kepadanya, karena dia berjanji menyampaikan pesan ilahi bahwa siapa yang paling banyak bersalawat paling berbahagia dapat syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita juga tidak lupa dan tidak luput untuk selalu mendoakan
orang-orang tua kita, ayah, emak kita, saudara mara, famili dan kerabat, para guru, ustadz, ustazah, masyayikh kita, teman, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, dijauhkan dari segala kesesatan dan penyimpangan, dan hendaknya mendapatkan husnul khatimah. Yang telah mendahului, mudah-mudahan Allah ampuni, dilapangkan kuburannya, diliputi dengan rahmatnya, dan dijauhkan daripada azab dan fitnah kubur serta azab neraka, dan di akhirat mudah-mudahan bahagia kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang nasab kita bersambung dengannya melalui ilmu, seperti yang beliau katakan, al-ilmu atwalu nasab, ilmu itu adalah nasab terpanjang. Oleh sebab itu maka sambunglah selalu dengan majelis-majelis ilmu supaya nasab kita tersambung pula ke situ. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan masih berkaitan dengan masalah kenapa hadis mursal itu tidak dijadikan hujjah. Alasannya jelas, karena yang meriwayatkan dari Nabi itu tidak diketahui, terputus. Andainya diketahui dan itu sahabat, maka harapan kita tidak putus. Tapi kalau seandainya tidak diketahui entah sahabat entah bukan, maka menerima dari yang tidak jelas tentu jelas-jelas tidak kuat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wala nastati' an naz'uma anna al-hujjata tathbutu bi thubutiha bil muttasil. Walaupun saya mengatakan, katanya, hadis mursal itu bila datang dari kibarut tabi'in, ya setelah mereka sepakat bahwa hadis mursal dhaif, sah, kemudian mursal sahabat diterima, kemudian datang khilaf mursal para tabi'in, kibarut tabi'in. Apapun sigar tabi'in juga sepakat mereka tidak diterima mursalnya. Tapi ada di kibarut tabi'in, tabi'in yang senior tadi khilaf. Imam Syafi'i rahimahullah dengan syarat-syarat yang berat, beliau memandang dijadikan hujjah dengan alasan yang sudah disebutkannya sebelumnya. Tetapi walaupun demikian, tetap saja derajatnya hadis mursal itu, walaupun misalnya dijadikan hujjah dengan syarat-syarat yang beliau sebutkan, tetap tidak sekuat hadis muttasil. Tetap tidak sekuat hadis yang muttasil. Ibaratnya rantai yang putus lalu diikat dengan rantai yang aslinya tidak putus, itu tidak sama. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Lalu dia bilang wadzalika anna ma'na al-munqati' mughayyab, karena sebab inqita'nya tidak diketahui. Tidak mughayyab artinya gaib dari kita, dan kita tidak tahu ilmu gaib. Kecuali ada sebagian yang mengatakan kalau ada hadis tidak tahu derajatnya, panggil Nabi, langsung tanya Nabi, ini sahih ini Nabi, katanya. Ya kalau sudah dapat ilmu itu, ya kita angkat tangan. Cuman kayaknya Imam Bukhari tidak dapat ilmu itu, Imam Muslim tidak dapat, A'immatus Sunnah, Imam Ahmad tidak dapat. Yang dapat ya memang yang hebat-hebat belakangan aja kayaknya. Ya, yang hebat-hebat belakangan tukang ngibul kayaknya. Tukang ngibul. Dan sayangnya banyak pula yang tertipu oleh kibuli ini, karena sering makan nasi kibuli. Orang-orang besar pula, mohon maaf, yang percaya dengan masalah ini orang-orang besar bergelar, sampai-sampai nyindir-nyindir kita pula. Maksudnya ahli hadis kan, bukan saya, ahli hadis, dan kita yang ikut ahli hadis. Oh ini kalau yang orang sebelah tidak percaya nih. Memang gimana kita tidak percaya? Ya, kita tidak akan percaya. Sebab sekelas Abu Bakar tidak dapat itu, sekelas Umar tidak dapat itu, Aisyah yang paling cintai Nabi juga tidak pernah ketemu lagi setelah Nabi wafat. Sah? Ini hanya gara-gara untuk mensahihkan hadis palsu, langsung Nabi keluar. Gimana kita tidak percaya?
Yang percaya enggak? Jangan percaya. Ya, tak bisa kita percaya. Memang orang sebelah lah. Ya, kan sebelah kan tak mesti lain kan? Yang sebelahan kan tak mesti lain kan? Sahih. Kita kan bilang orang sebelah katanya. Orang sebelah kan tak mesti lain kan? Sama-sama muslim, sama-sama sholat, sama-sama puasa. Kecuali maksudnya sebelahnya yang sebelah yang sebentar lagi raya. Kalau itu tak mau kita tak pahamnya lambat tuh. Kabarnya tentu nak ikut pula kabarnya ya. Hah? Dah siap-siap pula nak beraya tuh. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya kita tak akan bakal percaya. Sebab orang-orang hebat dan berjaya tak mendapatkan yang seperti itu. Mereka lebih patut untuk dapatkannya. Berselisih Ali dan Muawiyah, salah seorang dari atau dua sahabat yang paling utama. Tidak ada Nabi keluar. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah pergi ke Kufah untuk mendamaikan. Tidak ada Nabi bilang, sayang jangan pergi. Sah? Atau kalau pergi, ini petuah saya untuk menyelesaikan masalah. Sah? Sampaikan ke orang-orang nanti, aku pesankan, jangan lagi kalian berseteru. Yang benar masalah ini Ali. Habis tidak ada perbuatan darah dah. Sah? Ini tidak. Yang sepenting itu Nabi tak keluar hanya untuk membatalkan bahwa fadilat amal ini hadisnya sahih ni man. Hadis dhaif. Kalau sempat seperti itu tidak payah-payah Imam Bukhari. Ya, tidak payah-payah Imam Muslim, tidak payah-payah Imam Ahmad. Jadi jangan percaya Pak ya. Tolong jangan percaya Pak. Biar dibilang orang sebelah tidak ada masalah. Nah, karena yang bilang ini orang-orang besar juga saya lihat. Iya, kadang-kadang malu juga kita bersanding dengan orang-orang itu kan. Dia hafal, misalnya hafal banyak. Cuman masalahnya di sini kena. Di sini kena. Mungkin karena pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kaum muslimin dan muslim, memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi orang bisa saja ditipu oleh syaitan bahwa dia bilang saya Nabi. Jangankan bilang saya Nabi, syaitan juga bilang saya Tuhan Allah. Banyak terjadi. Itulah makanya banyak di aliran-aliran itu yang mengaku langsung terbuka hijab dengan Allah. Ilmunya ilmu ulu kasok. Tidak pernah tuan belajar ilmu kasyaf. Kalau udah putus ma'rifat sampai ke hakikat, nah tidak hanya sebatas syariat, maka terbuka hijab. Namanya ilmu ulu kasok. Ilmu kasyaf. Itu syaitan datang ke syekh yang tak berilmu itu, lalu dia bilang saya Tuhanmu. Berhijab dia dengan nur, langsung dapat wahyu. Yang kerja siapa? Syaitan. Karena dia tidak mengenal Tuhannya dengan ilmu, tapi mengenal dengan pengalaman dan pengamalan pribadi. Makanya nanti kita di akhir akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji. Orang-orang beriman tidak tertipu, tapi orang-orang yang tidak beriman akan mudah tertipu menjelang kiamat. Siapa yang datang nanti? Haji ya? Haji Dajjal. Tidak, kalau Dajjal saya tidak tahu haji, tapi Abu Lahab haji. Nah. Haji Abu Lahab haji. Abu Jahal haji. Tapi kalau Dajjal saya tidak tahu. Yang jelas ngakunya jadi apa besok? Jadi Tuhan, sah? Banyak yang ikut? Woi, banyak. Pengikut gratis saja langsung dari Asfahan, dari Iran sekarang. Itu 70.000 Yahudi dari sana. Mereka kan heran. Walaupun di media mereka anti Yahudi, tapi kedutaan Israel ada di sana. Pemukiman Yahudi terjaga di sana. Masjid Sunnah yang enggak ada. Masjid Sunnah enggak ada di Iran. Tapi kalau sinagog Yahudi bersepah di sana. Ada Sunnah enggak boleh bikin komunitas. Tapi kalau Yahudi ada
ada kantong ada Yahudinya. Jadi kalau mereka bilang bertentangan, omong berisi kemunafikan. Allah musta'an. Cuman kita nggak ada paham. Bukan tidak cerdas. Kita ini orang-orang cerdas. Cuman tidak berilmu, tidak mengerti. Itu masalahnya. Bukan tidak cerdas. Masa profesor tidak cerdas? Ada profesor tidak cerdas, Pak? Pak, saya aja yang dokter, masa tidak cerdas? Saya? Mak tidak ngaku, Pak ya. Tidak mungkin lah tidak cerdas. Orang sudah sampai ke strata 3. Awak strata 1 aja payah menyelesaikannya. Masa orang sebesar pasti orang cerdas. Cuman kadang-kadang diisi dengan ilmu-ilmu yang mubazir, ilmu-ilmu yang merusak, pemikiran-pemikiran tak dari mana. Bukan tidak cerdas, tapi tidak diisi dengan ilmu. Atau ilmu yang bercampur dengan subhan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu. Jadi karena makna inqita' itu mughayyab, tidak tahu, gaib bagi kita. Jadi makanya kita tidak sampai ke kelas bisa memanggil Nabi untuk mensahihkan hadis itu. Imam Syafi'i kayaknya tidak bisa juga ya. Kayaknya Imam Syafi'i tidak bisa juga ya. Soalnya sampai sekarang belum ada dia bahas. Tinggal panggil Nabi SAW. Tapi kok banyak pengikut Syafi'iyah sekarang yang bisa ya. Lebih hebat dari Imam. Kita balikkan. Kau lebih hebat Imam Syafi'iyah. Sekarang kita bilang juga Anda lebih hebat dari Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Yahtamilu an yakuna humila amman yurghabu an riwayati anhu. Bisa saja yang tidak diketahui itu orang yang tidak diinginkan riwayatnya. Tidak diinginkan bukan karena like dislike, tidak. Karena memang tidak terklasifikasi. Tidak masuk klasifikasi orang yang diterima. Yang sudah disebutkan syarat-syaratnya oleh para ulama. Itu kemarin apa? Di syarat hadis yang diterima. Lalu lupa lagi. Bagus lupa itu supaya kita ingatkan terus. Kalau enggak itu terus kaji. Nah, syarat hadis diterima, rawinya mesti adil. Sah. Adil itu istiqamah agamanya, istiqamah muruahnya. Istiqamah agama di atas sunnah. Istiqamah muruah marwah menjaga adab dan akhlak. Nah, ada dan yang kedua dhabt rawi. Rawinya mesti dhabit. Dhabit terbagi dua, catatan atau hafalan. Atau dua-duanya, atau tidak dua-duanya. Nah, yang ketiga sambung sanadnya. Nah, di sini kenanya sambung sanadnya. Di sini terputus. Oleh itu barangkali kalau disebutkan, oh ternyata si fulan, oh tidak bisa diriwayatkan daripadanya. Pada asalnya orang, pasti mau menyebutkan sumber pada asalnya, kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sah? Sekarang misalnya tuan-tuan dapat suatu berita ini penting sekali, cuman sumbernya kalau disebutkan berbahaya. Sah? Misalnya kalau disebut sumber orang tidak percaya ya. Atau disebutkan sumbernya orang meragukan, makanya tak disebutkan sumbernya. Pada asalnya orang akan menceritakan, saya mendengar Syekh Fulan, Ustaz Fulan mengatakan ini. Tapi ketika antum cerita di depan orang yang tidak menerima Ustaz ini, antum sebutkan? Enggak. Jadi, tidak diterima ini kan bagi lagi. Kalau like dislike itu urusan lain. Tapi kalau memang tidak diterimanya karena memang ada aib pada dirinya, baik pada hafalannya, atau baik pada agamanya, atau pada muruahnya. Kan di antara muruah yang mereka sebutkan adalah masang tarif ketika memberikan hadis misalnya. Ini kadang-kadang bagi sebagian ulama atau sebagian besar ulama hadis ini adalah menyebabkan hadisnya tertolak. Jelas ya? Atau kadang-kadang misalnya seperti Subah bin Hajjaj misalnya. Dia menerima hadis di Basrah. Didengar dari seorang syekh, cari di Basrah. Rupanya syekh sedang pergi ke
ke Kufah, dikejar ke Kufah. Sampai ke Kufah dia sudah pergi pula ke Mekah, pergi haji. Sampai di Mekah tidak ketemu juga, sudah sampai ke mana? Kejar ke Madinah. Akhirnya balik ke Basrah. Ditemu di Basrah, ditemukan Syekh sedang menipu keledainya. Dia seolah-olah bawa makanan, ternyata tidak bawa makanan. Bagi Syu'bah ini aib. Seorang alim mempermainkan hewan saja. Bagaimana kalau seandainya memperbaikkan manusia? Aja bayangkan. Bagi dia aib, walaupun sebenarnya bagi sebagian mungkin tidak apa-apa, tapi bagi dia tidak. Ini ujian kejujuran. Nipu hewan saja tidak boleh. Apalagi nipu manusia. Kalau sudah punya bibit penipuan terhadap hewan, barangkali juga punya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Syu'banul Hajjaj. Nah, andai pun hadis ini benar, saya dapatkan dari guru yang lain. Ini tidak perlu ini. Sah? Gimana kira-kira saya? Termasuk berteriak-teriak, suara-suara teriak-teriak di pasar, bagi mereka secara marwah seorang ahli hadis tidak mungkin. Sah? Walaupun boleh saja kan dari sisi kan tidak haram kan, ayange ada. Hah? Dosa tidak bilang ayange? Tidak tahu tuan-tuannya. Dulu orang kalau lewat di pasar itu minta jalan, bilang ayange air panas katanya. Maksudnya apa? Sebarang mengelak. Padahal dia bukan bawa air panas, bawa gerobak. Itu alasannya. Nah, gimana kira-kira yang begini? Rusak enggak muruahnya? Kalau sempat ulama hadis yang bilang gitu. Tentu orang enggak percaya lagi. Rusak muruahnya walaupun bahasanya canda. Orang itu kan bercanda istilahnya apa namanya? Gimana ya? Bahasa istilahnya sudah merupakan bahasa pasar pula itu. Asal orang nak minta lewat bilang ayangnya sah. Dari dulu itu sudah masyhur, itu sudah istilah orang pasar. Kalau minta jalan di pasar bilang air panas ya. Sah? Artinya sudah maklum orang tuh. Ibu, bapak-bapak ibu yang di pasar tuh pasti tahu ini bukan air panas, cuma orang minta jalan, itu sudah jadi istilah. Tapi kalau sempat ustaz yang teriak-teriak kayak itu di pasar, rusak nama ruannya. Nah itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang orang lain boleh, bagi seorang perawi, bagi seorang ahli hadis atau seorang ulama itu tidak pantas. Jelas ya? Jelas kan? Ini asal pakai kaos oblong salah. Tidak boleh nak? Haram atau halal? Halal. Tapi kalau sempat Jumat besok saya pakai kaos oblong. Gimana tuan-tuan? Saya yakin lebih dari separuh tidak bisa memaklumi. Ustaz sudah berubah. Iya. Nanti jadi cerita viral itu. Kalau nak viral, cobalah potong yang itu. Jadi mohon maaf, ada pernah seorang ustaz besar hadir di acara wisuda anaknya. Bahkan di antara yang hadir dia yang paling besar barangkali. Oleh apa? Cuman masalahnya orang ini panitia tidak konfirmasi sebelumnya, mau ditodong aja, ya. Rencananya beliau yang mewakili wali santri atau wali murid untuk memberikan kesan dan pesan lah gitu ya, karena dia ustaz besar. Pas sampai pakai baju kaos tak pakai peci. Kira-kira jadi enggak? Enggak jadi. Ya. Tidak jadi. Kenapa? Bukan haram, tapi kurang pas. Andainya yang beliau itu pejabat atau misalnya orang pengusaha atau orang biasa, sangat pantas saja. Sah? Tidak, orang tak akan masalah kan. Tapi ketika yang datang itu ustadz besar, lalu dia tampil mewakili wali murid, bagi orang tidak pas. Sahih? Kira-kira? Setuju tuh? Ya buktinya panitia memang tidak jadi. Dikasih tahu juga, akhirnya dia sendiri merasa tidak pantas juga. Waduh, saya pakai baju kaos saja katanya. Dia sendiri sudah merasa tidak pantas, salah sendiri sebenarnya. Sudah jelas tidak pantas, tapi dipakai juga. Di jalan mungkin karena jauh, karena perjalanan, karena musafir memang menuju ke tempat itu lumayan juga, waktunya panjang kan. Habis menghabiskan sekitar 8 sampai 10 jam juga naik mobil. Nah,
Mungkin tidak sempat lagi mandi barangkali, atau tidak sempat ganti baju dan sebagainya. Sah? Mungkin alasannya itu. Nah, mungkin tidak sempat lagi ganti kan. Akhirnya pergi aja langsung dengan apa yang ada. Tapi itu tidak memberikan uzur, karena walaupun tak haram, tapi orang memandang tidak atau kurang pas atau kurang pantas. Wallahu musta'an. Jadi memang repot juga kadang jadi. Sah? Repot juga. Pejabat kayak gitu juga. Kalau hari-hari biasa bebas ya, tapi kalau sempatnya ada datang yang lebih tinggi, atasan dari pusat misalnya, terpaksa lah pakai jas, harus pakai, pokoknya yang ini, karena ada yang sifatnya kepantasan atau tidak pantas tadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau diberi kasih tahu namanya, bisa saja orang itu tidak diinginkan riwayatnya. Wa anna ba'dal munqati'at wa in wafaqahu mursalun mithluhu, dan bahwa sebagian hadis munqati' itu sekalipun disetujui atau disamai oleh hadis mursal semisalnya. Sama-sama hadis mursal. Isinya sama. Isinya sama. Pokok yahtamilu ayyakuna makhrajaha wahidan. Kemungkinan besar juga makhrajnya tetap sama. Ini misalnya Imam An-Nakhai, misalnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang tabi'i yang lain, misalnya Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, juga meriwayatkan hadis mursal itu sama persis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyib misalnya juga meriwayatkan hal yang sama, yaitu qala Rasulullah SAW, dan isinya matannya sama. Tapi siapa yang menjamin bahwa mereka menerima dari sumber yang berbeda? Mungkin saja sumbernya tetap sama. Misalnya mereka sama-sama terima misalnya dari Muhammad ibn Sirin. Kalau Muhammad Sirin oleh thiqah. Tapi kalau seandainya diterima dari Jabir al-Ju'fi, yaitu Syiah yang kadzab, berbahaya. Atau misalnya yang walaupun tidak kadzab, atau dari yang lain yang dhaif misalnya. Makanya oleh sebab itu maka tidak diterima, karena kemungkinan makhrajnya, tempat keluar hadis itu tetap satu. Sama-sama mengambil dari sumber yang satu tadi. Kan banyak berita yang sudah viral tetapi aslinya dari satu sumber. Kita seolah-olah ini hadis sudah ini sudah diteruskan berkali-kali, ramai orang yang membincangkannya. Tidak ada yang tidak tahu lagi. Diusut ternyata dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Kalau kita mengistilahkan sumber yang dapat dipercaya, orang dalam. Orang dalam. Kalau orang dalam membocorkan rahasia, dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya? Jauhlah. Orang dalam, tim kita membocorkan rahasia kita, orang yang dapat dipercaya atau yang tidak dapat dipercaya? Tidak paham tentu. Sekarang kita misalnya kabinet ini, kabinet merah putih, lalu rapat terbatas, jelas oleh Pak Presiden, ini tidak ada boleh sampai keluar sampai saya sendiri yang mengumumkan. Tiba-tiba salah satu menterinya sudah membocorkan rahasia ini. Hati-hati ya, jangan kasih tahu yang lain. Yang satu bilang jangan kasih tahu yang lain, jangan kasih tahu yang lain. Sudah 10 jangan kasih tahu yang lain. Akhirnya sumber berita asli tetap disembunyikan. Rupanya 10 orang sudah memberitakan. Nah, kira-kira gimana? Ini sumber yang dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya? Sumber yang tidak dapat dipercaya karena mengkhianati sesuatu yang tidak boleh keluar. Ada yang lebih parahnya, awak sedang rapat pun sudah disortingnya. Sedang rapat, ya lebih duluan bocorannya daripada keputusan. Ini orang yang bisa dipercaya atau tidak? Bisa dipercaya. Yang seperti ini adalah bukan benalu lagi. Ini
Bahaya sekali. Ini hantu nih, Allah musta'an. Dan itu ada, ya, ada khususnya di tempat-tempat yang kita terpaksa masuk ke situ. Bukan kita yang memilih orang yang masuk. Allahul musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ada kemungkinan sumbernya tetap satu. Min haitsu law summiya lam yuqbal. Masalahnya yang satu itu kalau disebutkan tak diterima. Ini masalahnya kan tak disebutkan. Jadi kemungkinan dan keraguan itu masih tetap ada. Itu sebabnya hadis mursal tidak diterima. Wa anna qawla ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala bi ra'yihi atau idza qala bi ra'yihi law wafaqahu, dan bahwasanya pendapat sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengatakan dengan pendapatnya semata, andainya sama dengan hadis mursal tadi, yadullu ala sihhati makhrajil hadis, menunjukkan seandainya ini menjadi menjadi indikator ya dua pendapat seorang sahabat yang disebut oleh Imam Syafi'i kemarin sama dengan makna hadis mursal. Ini kan berarti menunjukkan sahihnya hadis itu. Dilarang kau idza nuzira fiha, apabila diperhatikan padanya, wa yumkinu ay yakuna inma ghalita bihi sami'a qawla ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang lain lagi, andai pun pendapat sahabat ini sama maknanya dengan hadis mursal, dan kalau sama kemarin kan menjadi penguat hadis mursal, sah karena sesuai dengan pendapat sahabat. Tapi masih ada kemungkinan lain bahwa yang mendengar pendapat sebagian sahabat yang sesuai itu salah pula. Salah dia mendengar. Maksudnya apa? Sebenarnya yang dia dengar hadis mursal tadi. Lalu ragu dia bahwa itu adalah pendapat sahabat radhiyallahu anhum. Paham? Paham tak? Misalnya saya terima hadis mursal dari Syekh fulan ini. Lalu saya dengar pula atau salah seorang rawi yang lain mendengar itu pendapat sahabat yang ini. Ini dari Nabi, ini sahabat. Ternyata yang kedua ini yang didengarnya hadis mursal tadi. Tapi yang dalam ingatannya adalah hadis sahabat, pendapat sahabat ini, sehingga dijadikan penguat padahal aslinya sama juga. Kan tadi sebelum kita tidak tahu karena masih kira-kira karena tidak jelas siapa yang menyampaikan itu. Sebab sifatnya ahli hadis itu kalau jelas siapa yang menyampaikan, mereka turuti ke sana, dia kunjungi, dia klarifikasi. Misalnya ketika hadis mursal lalu dikatakan, disampaikannya, siapa menceritakan? Oh, ini menceritakan ada Sa'id bin Musayyib dari Nafi' misalnya, atau dari Ibnu Umar radhiyallahu. Mereka cari ke Ibnu Umar langsung. Ya Abu Abdurrahman, sami'na hadisan kadza kadza. Mereka klarifikasi. Kalau tidak disebutkan siapanya, tidak bisa diklarifikasi. Jelas? Nah, dan kalau yang disebutkan itu adalah rawi dhaif, tidak perlu lagi klarifikasi. Karena rawi yang tidak diinginkan atau ahli bid'ah, tidak lagi. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, walaupun dinisbatkan itu bahwa perkataan sahabat atau pendapat sahabat, fatwa sahabat yang sama dengan hadis mursal menguatkan, tetapi masih ada kemungkinan yang meriwayatkan pendapat sahabat itu innama ghalita bihi, ketika itu dia salah. Baik salah ketika mendengarkan atau salah ketika meriwayatkan. Salah ketika
tinggalkan seperti yang dia tinggalkan. Maka berimanlah mereka yang taat, tetapi menolaklah mereka yang suka berpendapat. Lain yang disuruh yakini, lain pula yang diyakini. Lain disuruh buat, lain pula yang mereka buat. Akhirnya kalau sudah begitu terpaksa saling menghargai. Nah, kalau orang buat kekufuran, hargai juga. Ya, orang buat kesyirikan, hargai juga. Kalau bisa dilabelkan syirik syariat, kafir syar'i. Allah musta'an. Buatlah. Ini gara-gara pendapat. Nah, tersinggung tuan kan? Iya, dinisbatkan pada Imam Syafi'i melapaskan niat dalam solat. Enggak. Imam Syafi'i tak akan temukan dalam kitab beliau yang asli melapaskan niat solat. Yang beliau maksudkan adalah memulai solat dengan Allahu Akbar. Sebagaimana orang memulai haji dengan labbaik Allahumma hajjan. Di haji tidak wajib, di salat wajib. Paham? Makanya di mazhab Imam Syafi'i sebenarnya di Syafi'iyah tidak wajib melapaskan niat. Tapi Imam Syafi'i bilang wajib. Berarti bukan melapas niat, tapi takbiratul ihram. Maknanya siapa yang salat tanpa melafazkan Allahu Akbar, apa makna melafazkan? Bergerak makhraj hurufnya. Tahu bergerak? Ba di mana hurufnya? Bibir, harus bergerak bibirnya. Lam di mana hurufnya? Ini tidak belajar tahajud rupanya. Lam di lidah, bergerak lidahnya. Itu namanya melafazkan. Tapi kalau tidak bergerak, tidak melafazkan namanya. Karena lafaz itu mesti berhuruf dan mesti bersuara. Allahu Akbar. Soal dikeraskan atau tidak? Tidak mesti. Yang penting dilapaskan. Wajib kata Imam Syafi'i. Kenapa Syafi'i bilang tidak wajib? Paham? Jadi maksud beliau itu melapaskan mulai salat, melapaskan mulai haji. Mulai haji tidak wajib. Andainya tuan-tuan haji tanpa mengatakan labbaik Allahumma hajjan dilafazkan, hajinya sah. Tapi kalau tuan-tuan salat dengan tidak melapaskan Allahu Akbar, salatnya tidak sah. Nah, itu maksud Imam Syafi'i. Jadi salah mereka menisbatkan pendapat pada Imam Syafi'i rahimahullah. Sama juga hari ini orang berdalil kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan murid-muridnya yang lain. Dan lebih tepatnya mereka menisbatkannya pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya pahala atau menghadiahkan pahala membaca Quran itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini mazhab Syafi'iyah getol sekali melaksanakannya ini. Tapi apakah benar itu seperti itu pendapat Imam Ahmad? Tidak. Imam Ahmad mengatakan bukan dengan membuat acara kenduri, baik petang Kamis, malam Jumat, ataupun 3 hari, 7 hari. Bukan. Kalau sempat Imam Ahmad melihat itu, dia cabut fatwanya barangkali itu. Maksud beliau, antum misalnya ada di masjid, ada di rumah, dimanapun, teringat orang tua, ya Allah, saya nak kirim Al-Fatihah sama orang tua nih. Sah? Lalu antum baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Ya Allah, tolong sampaikan pahala bacaan saya ini kepada orang tua saya. Itu yang maksud Imam Ahmad. Bukan yang mengundang orang baca Quran ke rumah, bagi 1 juz per orang, habis itu dikasih besek. Besek itu apa ya? Bingkisan ya? Dikasih makan, lalu habis makan cekikikan. Bukan itu kata Imam Ahmad. Karena ngumpul-ngumpul di rumah orang mati di hari 3 hari pertama dihitung oleh beliau sebagai niyaha. Niyaha itu ratapan, sama dengan meratap.
ya dosanya. Itu adalah adat jahiliyah. Kalau dulu kita ada juga pernah menemukan orang kan, siapa yang nangis dikasih duit ya. Pernah dapat ya? Hah? Saya kok enggak pernah dapat ya. Nah, lumayan juga angpaunya kan. Angpau menangis. Itu adat jahiliyah dulu. Di masa jahiliyah, semakin ramai yang menangis, berarti semakin hebat orang mati itu. Ya namanya jahiliyah. Kenanya main kira. Jahiliyah kan ilmunya kira dan rasa-rasa. Semua yang jahiliyah lahir dari pikiran dan perasaan. Tidak tahu tuan-tuannya. Semua jahiliyah lahir dari pikiran dan perasaan. Makanya kalau orang bilang saya pikir, ya kita ikut-ikut raya orang lain itu tidak apa-apa. Ya pikir bapak jahiliyah itu. Ya kalau Al-Quran Sunnah ada enggak? Enggak. Ini ilmu. Nabi pernah enggak ikut mengucapkan selamat? Ada. Ada apa enggak? Enggak ada. Ada ayatnya Ustaz. Oh Masya Allah. Ayat ini Nabi enggak paham rupanya. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera kepadaku di saat aku dilahirkan, di saat aku mati, dan ketika dibangkitkan kembali hidup nanti. Lalu akan ada ucapan selamat tuh. Woi, ayat ini kepada siapa turun? Ayat ini kepada siapa turun dulu? Siapa yang pertama terima ayat ini? Profesor Dasman? Rasulullah. Kan Rasul yang terima. Di zaman beliau ada orang rayo? Banyak. Rayo itu sudah ada. Natal sudah ada zaman Nabi SAW. Ada Nabi bilang, Ali tulis ya telegram selamat. Ada. Jawablah tuan-tuan, ada. Ada. Berarti Nabi paham tak ayat ini? Tidak paham kalau menurut antum. Nabi paham. Maka ayat ini bukan ucapan selamat kawan. Sebab tidak ada namanya selamat mati. Kan selamat waktu lahir, selamat waktu mati. Ada ucapan selamat mati? Jangan-jangan itulah tuan-tuan kirim karangan bunga juga waktu mati ya. Selamat mati. Biasanya bunga kan lambang gembira kan. Sekarang enggak, mati pun. Ya Allah ya Rabbi. Itulah kalian akan ikut cara-cara umat sebelum kalian. Nah, yang masalahnya itulah tersinggung pula abang-abang floris. Tersinggung pula tuan-tuan. Ya salah sendiri apa itu dibuat juga. Nah, ini mohon maaf. Awak saja nak ngajak ustaz investasi gitu. Mohon maaf. Iya, yang terjadi ucapan selamat berduka. Berarti selamat mati. Ya Syekh, kita sudah lebih dulu menerapkan ayat ini dengan apa? Setiap menyebut Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain alaihimussalam, kita ucapkan apa? Isa alaihissalam. Inilah maknanya wassalamun alayya itu. Bukan ucapan selamat lahir anak Tuhan, na'udzubillah. Jadi jangan saya kira atau menurut saya, menurut riset dan kecerdasan saya, oh kalau itu zaman dulu, itu tafsiran Anda semua itu namanya jahiliyah. Oh seluruh dunia merayakan termasuk Arab Saudi katanya. Masya Allah, Arab Saudi dah kena pula Wahabi sekali ini. Kalau seandainya yang buruk-buruk diikut-ikutnya. Tapi apakah benar Saudi mengikutinya? Woi, bilang tidak, saya lama di sana. Ini video seperti ini sudah lama. Sejak saya ada di sana sudah ada itu bahwa mereka merayakan Natalan, apalagi zaman AI sekarang ini. Masya Allah bin Salman, Masya Allah. Sama beberapa tahun yang lalu banyak sepiran mengumumkan Raja Salman melakukan peringatan Maulid. Sampai sekarang isapan jempol omong kosong. Makanya jangan ikut berdusta lah. Kalau tidak bisa berlaku benar, jangan bikin dusta. Tidak bisa bercakap benar, jangan bikin
fitnah. Jelas ya? Nih. Nah, ada ngantung foto di Mesir lalu ditaruh di ini dijadikan latar belakang foto Saudi. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada, itu semuanya dusta, fitnah. Oh, yang kirim tuh tim ahli Polri misalnya kan. Tim ahli pendusta apa ya? Ada tim ahli pendusta. Ya, mereka tidak punya data hanya karena fitnah. Ada siapa pulang? Pokoknya Wahabi kalau ingin maju negaranya harus ikut aswaja katanya. Masalah banyak maju aswaja nih. Sah? Tambang, haji, agama, ya, yang auzubillah aja dapat penghargaan. Itu mau begitu, berhasil mencetak aliran-aliran sesat sebanyak-banyaknya. Sah? Taib. Wahabi ada tidak mencetak aliran sesat? Anggaplah mereka aliran sesat. Sudah berapa aliran sesat yang dicetak oleh Wahabi? Jawablah Ustaz. Antum kok getol sekali bela Wahabi ini? Saya bukan bela Wahabi, bela sunnah Nabi SAW, tapi dituduh. Tolong catat, jawab pertanyaan saya. Sudah berapa aliran sesat yang lahir dari rahim Wahabi? Anggap mereka sesat. Paling-paling cuma satu mereka aja kan? Sah? Jawablah, ngangguklah saya. Ya nak cerita kan mereka sendiri kan, satu aliran aja kan, sah? Tidak ada aliran sempolan ini yang lahir dari rahim Wahabi. Tapi di aswaja, antum nuduh-nuduh saya. Apa contohnya? Tidak apa ya kan, ada Mama Gufran, ada Aba Aos, ada ini, sah? Sahih? Siapa? Ada tarekat ini. Kan yang bilang yang muktabarah kan kata dua kan Indonesia kan? Apanya? Naksabandi dan nanti marah Satria nanti. Banyak sekali. Yang puasa 10 hari atau ada yang Ramadan tarawih di siang yang hari. Yang nak haji di Madinah di Jakarta pun ada juga kan? Di mana lahirnya itu? Di Wahabi. Memang aliran yang menyimpang akan melahirkan cabang-cabang penyimpangan. Itu sudah masuk. Kalau menyimpang, pusatnya tentu cabangnya banyak penyimpangan. Maka saya minta kalau memang Wahabi sesat, sebutkan aliran-aliran sempalan yang lahir dari rahim Wahabi. Paling ditempelkan mereka Khawarij, haus darah. Yang benar lah, yang haus darah yang siapa kayaknya? Bukankah mufti Aswaja yang menghalalkan darah orang di Mesir kemarin? Yang demo itu? Sah? Cari sendirilah, jangan saya semua. Saya nak jaga privasi orang juga. Sah? Bukankah dia payah kita nyebutnya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semuanya adalah dibilang Khawarij. Khawarij itu apa? Yang suka mendemo pemerintah itu Wahabi atau Aswaja? Jangan adu domba lah. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksud saya hanya mengungkit fakta saja gitu. Karena tuan-tuan dituduh kalau saya enggak dong. Saya kan aman kan. Ustaz kan enggak Wahabi kan. Saya kan enggak Wahabi kan. Ya saya tengoklah kening saya mana ada, enggak ada Wahabi, enggak ada tulisan Wahabinya. Alhamdulillah. Sertifikat Wahabi enggak ada. Mata kuliah Wahabi enggak ada, ijazah Wahabi enggak ada, pesan-pesan guru saya untuk jadi Wahabi enggak ada. Sampai hari ini belum ada tauliyah untuk mendakwakan Wahabi. Semuanya adalah mendakwakan sunnah Nabi. Makanya tidak membentuk aliran-aliran. Tapi kalau tidak ikut Nabi pasti ada aliran-aliran. Berapa aliran sesat di Indonesia? Yang saya pernah baca 2014 terakhir saya baca dirilis MUI Pusat 400 lebih. Padahal awal saya masih di Madinah dulu di 2004 itu 240-an masih. Pulang saya tambah banyak.
Jangan-jangan saya yang bentuk ya, atau saya yang bongkar barangkali ya. Allah musta'an. La. Iya berjalan yang sini karena memang kalau sudah sesat itu seperti sungai kemarin. Ya banyak kesesatan di dalamnya, hanya sungai bentuk aliran-aliran baru sah. Tidak tahu tuan-tuan, bencana di Sumatera ini penuh oleh gelondongan sungai aslinya sehingga air pindah ke bikin aliran baru. Tidak tahu, ayo kita ke lapangan ya. Saya tunjukkan. Tidak ada di situ aliran sungai sebenarnya, tapi berbentuk aliran baru. Karena apa? Ini sudah penuh anggotanya. Maka jangan buat penyimpangan. Kalau betul lah, mohon maaf, kalau betul mereka aliran sesat, tentu akan melahirkan anak-anak aliran sesat. Mana mungkin Nabi bilang kalau kalian berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kalian takkan tersesat selamanya. Takkan tersesat selamanya. Jelas kaum muslimin? Nah sekarang mereka jadikan undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Mungkin sesat, tapi mungkin tidak mereka salah. Mungkin. Kalau kita yang sesat, mungkin tidak salah. Lebih semungkin lagi. Yang sedang tidak sesat pun mungkin saja salah, apalagi yang sama sekali aliran sesat. Lebih mungkin salah. Karena jalannya aja ada salah. Nah, makanya personil mereka, baik dari yang memimpin ataupun ya rakyatnya, pasti ada yang berbuat kesalahan. Jangan bilang, pergi anda ke Saudi sana. Saya bukan orang Saudi saya orang asli Indonesia. Darah merah mengalir di tubuhku, Garuda di dadaku. Ini tidak bisa tuan-tuan hilangkan dari saya. Bukan karena cinta saya ke Saudi, tidak. Cuman fitnah harus dilawan dengan hujah. Jangan memfitnah orang. Kalau sempat orang Saudi fitnah kita, saya akan jawab pula. Kalau dia bilang orang Indonesia itu garang-garang, tidak, woi. Satu-satunya negeri yang Islam masuk dengan damai adalah Indonesia, itu yang kita suarakan. Tapi ketika antum sesatkan mereka, buktikan sesatnya. Oh, antum ikut Saudi? Tidak, saya ikut Nabi. Tapi kalau mereka benar, kita ikuti. Kalau mereka Natalan? Tidak. Kalau mereka konser? Ya tidak. Jangan bilang syekh itu suka konser. Ada sih ikut pembukaannya. Kalau kita banyak sih yang ikut memberi sambutan. Jadi bukan setuju. Tidak semua yang terjadi disetujui oleh ulama dan dai. Cuman kadang-kadang kita tidak punya daya dan upaya kecuali mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin mereka sesat, itu buktinya. Aliran sesat yang lahir dari rahim Wahabi kayaknya belum nampak sampai sekarang. Tapi aliran sesat kita semakin tumbuh, semakin subur, ada terus. Ya, coba bayangkan dari 2004 sampai 2014 peningkatannya 100%. Sah? Hah? Serius? Innalillahi inna ilaihi raji'un. Di Indonesia itu yang mengembalikan formulir, yang daftar ulang. Kan yang tadi kan yang belum daftar kan tadi sudah dapat penghargaan mah. Sebagai ulama panutan Nusantara. Fala haula wala. Itu yang masuk formulirnya, ngisi formulir dan daftar ulang. Yang tidak mau daftar masih banyak. Syiah bersetinggi tidak mau daftar. Ahmadiyah pernah didaftarkan, ketika daftar ulang ada yang membela, tidak jadi daftar ulang. Tidak jelas sampai sekarang. Jelas ya? Liberal mau dia daftar? Tidak. Padahal daftar utama sebenarnya. Minaz zanadiq. Tapi mereka tidak terdaftar barangkali ya, walaupun di Fatwa MUI sudah lama. Mereka itu bukan dari Islam. Begitulah. Itu nak berubah pula. Kalau gitu Saudi kalau nak maju harus ikut aswajah. Apa kemajuan yang sudah kita cetak?
income per kapita kita tinggi ya? Hah? Infak kita banyak ya? Banyak di kuburan. Kalau di sana infaknya banyak di masjid. Kalau di sini tuh itu yang nak diikuti. Awak nak bikin masjid sejak SD lagi orang, sejak saya SD sudah pakai tangguk di tengah jalan tuh. Sampai sekarang tak selesai masjid. Pemukiman dah runtuh pula rumah yang dibeli itu, masjid belum juga punya. Kalau mereka enggak, baru tanah kapling ada, masjid megah sudah kokoh di situ. Sudah ada aliran listrik, sudah ada instalasi air, sudah ada jalan beraspal ke situ. Awaklah mati ini New York kita yang beli dulu, belum juga beraspal perumahan tuh. Itu nak ikut pula cara kita beragamanya. Mereka dapat itu karena mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Datang pula ulama dari Yaman sana. Katanya jangan kalian ikut nanti ya Wahabi bertauhid seperti tauhid ya, nanti ruas agama nanti menderita rakyat kalian nanti. Rupanya yang mengatakan itu di tempatnya tidak ada aspal. Lalu dia dibuat supaya nanti jejak wali tidak terhilang itu. Bukan, karena PAD-nya paling rendah se-Yaman rupanya. Gara-gara apa? Banyak hal-hal yang dilarang di agama mereka hidupkan. Banyaklah cerita. Katanya negeri para wali, di situ aja 3 hari dah jadi ulama kita langsung. Ya medianya bisa coboda, bisa pisang, bisa jambu. Makan jambu sekombui langsung jadi ulama. Gimana? Khurafat sebenarnya hidup. Itu yang nak kita hidupkan. Itulah. Mereka justru dengan menghidupkan tauhid Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Kan tak payah-payah kita. Mana yang lebih meriah sambutannya, kita ke sana atau mereka ke sini? Itu aja. Kalau kita yang ke sana bawa sesuatu, kita pulang. Kalau mereka yang ke sini, mereka yang bawa sesuatu ke sini. Jadi di sini mereka tetap tuan rumah, di sana mereka tetap tuan rumah. Artinya di sana kita juga yang dilayani. Sah, ke sini mereka, kita juga yang manjain. Sah. Kalau datang orang Arab ke sini, berharap enggak kita sesuatu? Sah. Kalau kita yang datang ke sana, mereka berharap enggak sesuatu? Lihat, berharap datang saudara. Cinta dia sama kita. Tuan-tuan aja yang bilang mereka saudara, mereka sangat mencintai kita. Wallahu musta'an. Syekh, antum jangan benci Wahabi. Nah, ya kalau mereka salah, diperbaiki aja di mana salahnya. Tapi jangan bikin fitnah. Nah, astagfirullah, sampai ke sini pula. Kan gara-gara contoh tadi. Menisbatkan pendapat seorang fuqaha, padahal bukan itu yang dimaksud oleh seorang faqih itu. Maka menggunakan itu riwayat dari seorang faqih yang sama fatwanya dengan hadis mursal, dianggap menguatkan, ini tidak alasan yang tidak kuat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jelas? Bilanglah jelas. Di luar sudah terang. Alhamdulillah, terima kasih. Besok kita sambung lagi ya. Ya, kan kita tidak perlu cepat-cepat. Yang penting dapat. Tapi tolong yang tersinggung ya dengan yang terakhir tadi. Kan kita janji kalau contoh terpaksa aplikatif. Kalau enggak nanti contoh di awang-awang aja tidak paham juga, berdebat lagi kita. Sah? Ini pun akan berdebat juga nanti itu. Pasti itu. Tengok aja. Pasti ada sambutan hangatnya. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara